Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Mailan Ivania Alfi NIM 3619007, Nurul Hidayah NIM 3619012, Sherly Sofiana NIM 3619017, dan Namia Maisyatina NIM 3619022. Sumber daripada video ini merupakan hasil wawancara dengan Bu Eko Intiningsih selaku Ketua Majelis Tabligh Kota Pekalongan. Sejarah berdirinya Majelis Tabligh. Pada awalnya, pendiri Perserikatan Muhammadiyah, yakni Kiai Haji Ahmad Dahlan, memikirkan bahwasannya seorang perempuan itu harus berpendidikan dan seorang perempuan juga harus bisa berdakwah. Karena menurut beliau, perempuan, baik anak gadis, harus dididik agar mereka dapat menjadi bagian dari umat Islam yang tangguh. Kemudian, dari pemikirannya itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajak istrinya, Nyai Walidah Ahmad Dahlan, untuk membuat forum pengajian remaja perempuan. Setiap pengajian, mereka belajar tentang surat Al-Ma'un, berulang-ulang sampai mereka bosan. Tujuan daripada pengulangan surat ini adalah agar mereka memahami dengan baik makna dan pembelajaran dari surat Al-Ma'un tersebut. Setelah itu didirikan Aisyah pada tanggal 19 Mei 1917 yang berawal dari sebuah pertemuan di rumah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pemberian nama Aisyah atas usulan Kiai Haji Fahrudin, alasannya adalah bahwa figur istri Rasulullah itu dikenang sebagai sosok perempuan yang tegas, cerdas, berani, serta memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Majelis Tabligh sendiri adalah majelis yang paling utama dari majelis-majelis lainnya, karena dasar tabligh adalah sebuah dakwah, seperti yang tercantum di dalam Quran Surat Ali Imran ayat 104 dan Quran Surat An-Nahl ayat 125. Dengan berdakwah berarti kita mengajak kepada kebaikan dan mencegah kebatilan. Dulunya Muhammadiyah ini sempat tidak disukai karena dianggap banyak hal-hal yang dilarang. Kenyataannya bukan melarang, namun mencegah dari kemungkaran. Dalam penyebarannya, Aisyah lebih mengarah kepada pendidikan, sedangkan Tabligh mengarah kepada majelis ekonomi, bidang kesehatan, KBIH manasik haji, dan lain sebagainya. Tujuan didirikannya Majelis Tabligh selain untuk berdakwah, tetapi juga untuk membantu masyarakat sekitar, mengarahkan dan memberi sinergi kepada masyarakat sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis. Adapun kalangan Majelis Tabligh sendiri biasanya dimulai dari pelajar SMP sampai seumur hidup. Dulunya, pada saat pengajian yang mengikuti kajian itu sedikit, karena dulunya mengira bahwa Majelis Tabligh adalah majelis eksklusif, sehingga yang mengikuti hanya golongan-golongan orang berada saja. Namun, kenyataannya Majelis Tabligh bukan hanya untuk golongan orang berada saja, melainkan untuk umum. Terdapat 4 divisi-divisi yang ada dalam Majelis Tabligh. Yang pertama, divisi pembinaan Mubalighat. Terbentuknya Korps Mubalighat hingga ke cabang diawali dengan TOT Mubalighat seperti yang terdapat dalam program nasional. Intinya, program nasional dengan program unggulan saling terpadu. Divisi ini biasanya para anggotanya dilatih untuk diterapkan di bidang kultum. Yang kedua, ada divisi pembinaan keluarga. Terselenggaranya pelayanan Biro Konsultasi Keluarga Sakinah Aisyah di setiap daerah, sehingga masyarakat yang membutuhkan bisa terlayani dengan baik. Yang ketiga, ada divisi pembinaan mu'alaf dan dakwah khusus. Pendampingan mu'alaf dapat dilaksanakan dengan bekerja sama dengan Majelis Tabligh Wilayah sebagai pilot project.
Biasanya, anggota dari divisi ini ditempatkan di Kultum Center untuk membina para mu'alaf. Yang terakhir ada divisi penguatan pengajian dan media. Tujuan dari pembuatan peta pengajian ini adalah: yang pertama, untuk mengetahui jumlah pengajian yang dikelola oleh Aisyah baik secara formal organisasi maupun secara personal dari anggota Aisyah. Yang kedua, untuk mengetahui jumlah warga pengajian binaan Aisyah. Yang ketiga, untuk mengetahui apa saja materi yang diberikan, siapa dai yang mengisi pengajian tersebut, dan seperti apa model pengajian yang dikembangkan. Muhammad Nabi